kasih sudah meluangkan waktu. Saya tahu ibu-ibu orang capek, lagi sibuk isi rapor dan lain-lain, tapi mau meluangkan waktu untuk hadir memenuhi undangan kami. Terima kasih banyak dan masih stay sampai jam sore ini. Biarlah apa yang kami bagikan ini bisa sedikit nancap di ibu-ibu, mereka punya ini. Oke. Ya, perkenalkan, nama saya Dince Ella Hukene, saya CGP dari Manokwari angkatan 10. Saya sekarang mengajar di TK Tunas Harapan Nusa Manokwari. Ya, tujuan pendidikan menurut KHD, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini maksudnya ketika anak itu datang sekolah, biasanya kan kalau kita yang wilayah timur itu kan berbeda dari wilayah barat. Kalau yang wilayah timur, mereka lebih dominan kepada seni ya, misalnya fisik. Jadi kalau anak-anak kita di wilayah timur, ketika kita ayo nah duduk rapi lipat tangan, tidak bisa. Yang ada itu mereka sangat tertekan sekali kalau begitu. Jadi bagaimana? Jadi di sini menurut KHD kita sebagai guru adalah bagaimana menebalkan garis-garis yang tersamar itu agar anak itu bisa pada akhirnya dia bagian seninya kuat, berarti bagaimana kita menebalkan agar anak ketika dia besar nanti dia punya seni itu benar-benar muncul seperti itu, tanpa kita mau selain kita kembangkan yang lainnya, tapi yang itu yang dari bawaan dari lahir itu tidak hilang. Ya, berikutnya adalah budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berpihak pada murid. Ibu-ibu di sekolah kalau mengajar berpihak pada murid seperti apa? Ini bukan hal yang baru lagi kalau dibilang berpihak pada murid. Adakah yang bisa memberikan ini berpihak pada murid? Berpihak pada murid itu tidak beda jauh dengan yang tadi. Jadi kodratnya anak itu kita tidak bisa hilangkan, tetapi bagaimana kita juga menebalkan. Lalu kalau tadi Ibu Ira sempat singgung terkait bagaimana kita guru menghamba pada murid, itu lebih lagi. Menghamba artinya kalau kita yang Nasrani itu lebih jelasnya apa ya? Melayani ya, nelayan. Bahkan bukan cuma di Nasrani, semua agama pun menghamba artinya kita melayani dengan hati. Menghamba artinya kita mengesampingkan yang kita punya status sebagai guru, pada akhirnya kita menghamba pada murid. Ya. Dan berikutnya lagi konsep utama budaya positif, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, perubahan paradigma belajar dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif. Mau punya budaya positif berarti lingkungannya harus positif, karena tidak mungkin kita punya budaya positif terus kita ada di lingkungan yang negatif, itu nggak relate. Selain itu yang harus disediakan yaitu aman, nyaman agar siswa mampu berpikir,
bertindak, mencipta, dan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Perubahan paradigma belajar, ya, ini menurut Dr. William, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kira-kira bagaimana? Memiliki hak untuk memaksa itu kayaknya kontradiktif sama yang tadi yang apa? KHD sampaikan ya. Ya, apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin, disiplin artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonsentrasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ya, berikutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang ia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kalau kita kayaknya kita bikin efek jerah ya, itu bahasa ya kurang lebih ya, membuat efek jerah. Kira-kira di sekolah kita adakah yang membuat efek jerah? Ada. Masih ada ya? Iya. Jadi mari kita sama-sama betul. Dan saya juga bersyukur bisa ikut di CGP ini. Saya juga kaget kok, padahal ini KHD ini sudah lama ya, bahkan beliau sudah dinobatkan sebagai pendidikan. Ya, Bapak pendidikan. Bapak pendidikan, tapi kita tidak belajar. Saya sendiri tidak belajar banyak. Ternyata banyak hal yang dia sudah tak canangkan, bahkan Merdeka Belajar itu sudah jauh-jauh hari sudah ada filosofi dari beliau. Tapi ya saya bersyukur mengikuti di CGP ini banyak sekali belajar. Lalu disiplin dalam kemampuan memerintah diri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Ya, saya juga belajar bagaimana melakukan segala sesuatu. Yuk kita disiplin diri, yuk tanpa kita harus diperintah lagi. Lalu nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, yaitu nilai-nilai yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Ya, kebutuhan manusia ini yang tadi sudah disampaikan beberapa teman saya. Ada 5 dasar kebutuhan manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan kebersamaan, kekuasaan atau harga diri, kebebasan, kesenangan dan kenikmatan. Jika kita lihat kelima hal ini, kira-kira kita sebagai guru sudah kasihkah? Kita sudah penuhi belum? Misalnya kasih sayang, kadangkala ada anak di kelas itu gerakannya di atas rata-rata. Ketika kita selidiki ke dalam, ternyata anak ini dari latar belakang yang broken home. Terus kita disiplinkan yang pada akhirnya kita tambah hukum dia. Kalau kita ini ya, kita tambah hukum dia, anak ini nakal sekali, anak ini proaktif sekali mengganggu yang lain. Ternyata dia lagi butuh kasih sayang. Yang kita lakukan sebagai guru adalah apa yang kita lakukan di kelas? Kalau kita dapat anak yang hiperaktif, aktif lah,
rangkul, ajak cerita. Rangkul, ajak cerita. Kalau yang sudah SMA nggak usah dirangkul ya. Iya. Ya karena di sini kan ada betul ya. Jadi kita harus tahu kita ada di posisi mana. Kalau kita yang guru TK kita rangkul. Misal saya suka pangku anak di pangku baru kita cerita. Tapi kalau anak yang biasanya ada yang mereka datang Curhat saja biasa. ada yang mereka datang, mereka tidur, kita bilang kenapa kamu tidur, bla bla bla. Ternyata ketika kita selidiki ke dalam anak ini apa? Ya mungkin yang guru-guru yang SMA, SMP mungkin pernah ada di situasi itu. Jadi ketika kita masuk ke dalam, karena kita rasa bersalah yang ada ya. Oke. Lalu posisi kontrol seperti tadi yang teman-teman juga sudah sampaikan, menghukum, membuat merasa bersalah, teman